Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman yang menyaksikan video interview saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Raken Krisna Dewangga dengan NIM 082011633044 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan interview dengan Pak Sabto Widianto selaku Kepala Cabang Utama dari Bank BCA untuk melakukan interview dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang tengah saya tempuh di semester 4 kali ini. Untuk video interviewnya, teman-teman bisa melihat videonya slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rakian, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Sabto. Pak Sabto sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Rakian, sehat ya dan strong ya. Jadi itu kunci nomor 1 sekarang gitu ya. Kita bersyukur sekali pemerintah juga gencar untuk melakukan vaksinasi sehingga diharapkan ini bisa membuat kekuatan imun ya Mas, gitu ya. Kalau kita lihat ini sekarang aktiviti kan sudah mulai ya hampir normal ya gitu ya, sehingga diharapkan ekonominya juga bertumbuh gitu ya dengan baik. Kira-kira begitu Mas Rakian. Ya, baik. Semoga Pak Sabto dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga aktivitasnya tetap lancar, diberi kemudahan untuk kedepannya. Ngoten nggih Pak. Amin. Amin sih. Amin. Amin ya Allah. Baik. Amin. Sebelum saya mungkin memulai kegiatan interview pada kali ini, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk kedepannya, yaitu wawancara ini ditujukan untuk pemenuhan mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Di sini saya diberikan tugas untuk melakukan wawancara dengan manajer ataupun top eksekutif dari suatu perusahaan untuk memberikan insight-insight dan informasi mengenai pengalaman dari narasumber maupun saran serta informasi mengenai jenjang karir ataupun di dunia pekerjaan seperti itu, Pak. Mungkin saya mohon waktunya untuk wawancarai panjenengan untuk memberikan informasi terkait tersebut. Ya, silakan. Mungkin bisa saya awali dengan dari Pak Sabto sendiri bisa bercerita mengenai identitas dari Pak Sabto sendiri ataupun biodata lah. Ya, baik Mas Rakian. Ya, nama saya Sabto Rudi Widianto gitu ya. Jadi saya ini bergabung dengan industri perbankan ya, yaitu BCA sejak tahun 1991. Ya kurang lebih berarti sudah 31 tahun ya. Kemudian ya saya punya anak 2 ya, yang saat ini masing-masing juga sedang menempuh studi di S1 di UNER Surabaya. Dan saat ini saya sebagai branch manager di BCA KCU Magelang, Mas. Ya, itu identitas singkatnya dari saya, Mas Rakian. Baik, jadi bisa saya tarik informasi bahwa Pak Sabto ini berkarir di Bank BCA dengan menjabat sebagai Kepala Cabang di KCU BCA, Bank BCA di Magelang, gitu ya Pak ya? Iya Mas. Ya, mungkin lanjut daripada itu, mungkin Pak Sabto bisa menceritakan track record dari Pak Sabto hingga proses dari awal berkarir hingga saat ini bisa menjadi branch manager di Bank BCA di KCU Magelang. Ya, baik Mas, jadi ceritanya panjang ini ya, kalau kita lihat pengalaman kurang lebih 31 tahun ya. Jadi memang saya benar-benar dari bawah Mas Rakian. Awal masuk saya sebagai staff clearing waktu itu ya, kemudian pernah di bagian giro ya, kemudian setelahnya ke bagian pembukuan keuangan, kemudian setelah itu
di bagian customer service ya, yang melayani pembukaan rekening dan sebagainya. Kemudian dipercaya masuk sebagai staf pengawasan internal cabang atau PIC gitu ya. Kemudian setelahnya itu saya ini apa namanya itu dipercaya sebagai head ya atau kabak gitu ya di bagian talent. Kemudian setelahnya saya sebagai account officer ya, AO ya, AO. Kemudian masuk lagi sebagai head di pengawasan internal, dan setelah di pengawasan internal saya dipercaya untuk menjabat sebagai sub-branch manager ya di kantor cabang pembantu di Mojokerto. Kemudian setelahnya itu saya dipercaya lagi sebagai deputy branch manager di KJU Jombang, dan terakhir sebagai branch manager di KJU Magelang. Nah, kira-kira begitu, Mas, riwayat singkat dari track record saya selama di BCA, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, berarti kurang lebih sudah berkarir selama 30 tahun ya Pak di BCA ini. Baik, iya. Nah, dengan jangka waktu yang begitu panjang dan start mulai dari staff clearing hingga ini bisa menjadi kepala cabang di KJU Magelang, tentu bukan perjalanan yang mudah ya Pak ya. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan Pak, bagaimana untuk bagi Bapak itu bisa meningkatkan karir dari yang awalnya menjadi staf biasa lalu tiba-tiba bisa explore hingga akhirnya bisa mencapai ke jabatan yang sekarang, yaitu sebagai kepala cabang di Magelang, seperti itu Pak. Ya, kuncinya satu, Mas, mau repot gitu ya. Jadi kuncinya satu, mau repot, dan selanjutnya terus mau untuk belajar ya. Jadi maunya banyak ini, mau repot, mau terus belajar, kemudian tidak hitung-hitungan gitu ya. Terus konsisten, fokus terhadap apa target dan sasaran yang diberikan kepada kita gitu kan. Dan tentunya berupaya untuk tiada henti memberikan yang terbaik ya atas performan apa yang kita capai dalam setiap waktu gitu kan. Dan terus menjadi ya pribadi yang baiklah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kira-kira begitu, Mas, kuncinya. Baik, terima kasih. Nah, di Bank BCA ini kan juga salah satu bank yang terbesar ya Pak, bisa dikatakan di Indonesia ini khususnya. Nah, tentu dari Bank BCA ini kan punya value-value tersendiri untuk menggerakkan sistem perusahaan itu untuk bisa sustainable di dalam industri perbankan khususnya. Nah, bagaimana cara Bapak sebagai manajer atau khususnya sebagai kepala cabang di KJU Magelang ini untuk melakukan sosialisasi tujuan organisasi atau tujuan dari Bank BCA ini secara menyeluruh ke semua stafnya begitu. Ya, oke Mas, pertanyaan yang luar biasa nih saya kira gitu kan. Ya, jadi tentunya pertama gini ya, harus menanamkan budaya dan value BCA ya ke semua insan BCA yang digambarkan mulai visi dan misi perusahaan dalam tata nilai BCA yang harus dijiwai ini dan diterapkan oleh masing-masing insan BCA. Kalau di kami ada 4 ini tata nilai. Yang pertama adalah customer focus ya. Customer focus ini perhatian atau kepedulian yang diikuti dengan usaha untuk memberikan layanan yang terbaik dalam rangka memenuhi harapan dan atau kebutuhan pelanggan secara spesifik ya. Itu tata nilai yang pertama. Kemudian tata nilai kedua adalah integrity. Karena bank itu adalah lembaga kepercayaan, maka kejujuran ini penting Mas ya. Jadi merupakan sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan yang tentunya diikuti dengan tindakan konsisten ya dan konsekuen pada peran atau tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah. Kemudian tata nilai yang ketiga di kami ada teamwork ya. Teamwork ini adalah kerjasama, yaitu interaksi dan sinergi ya tentunya, interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai goal organisasi, apa tujuan daripada organisasi ini. Kemudian yang keempat adalah
continuous pursuit of excellence. Ya. Jadi usaha secara terus-menerus dan berkelanjutan ya, untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah. Nah, nilai-nilai ini yang harus terus ditanamkan kepada setiap insan BCA, Mas. Baik itu untuk karyawan baru ataupun mungkin teman-teman yang sudah senior ya. Dan selalu kita ingatkan di dalam setiap momen. Nah, kira-kira begitu Mas Rakian. Ya, baik, terima kasih Pak Sabto. Jadi kalau bisa saya tangkap untuk cara melakukan sosialisasi tujuan organisasi dari BCA ini tentunya dengan menanamkan 4 nilai penting dari tujuan dari organisasi Bank BCA tersebut ya Pak ya. Ya, betul, Baik. betul. Dan yang berikutnya kan dari track record Pak Sabto yang tadi sudah beberapa kali ditempatkan di beberapa divisi di Bank BCA, tentunya juga Pak Sabto memiliki pengalaman nggak hanya di satu bidang atau satu divisi begitu nggak Pak? Nah mungkin Pak Sabto bisa menceritakan bagaimana cara untuk bisa mengontrol para staf di masing-masing divisi atau di masing-masing bidang itu dari Pak Sabto sendiri, apakah ada kiat khusus untuk hal tersebut? Ya, tentunya peran kontrol memang harus dimiliki ya oleh setiap leader ya. Tidak hanya dari seorang pemimpin, akan tetapi seorang leader juga harus punya fungsi kontrol yang baik ya terhadap pekerjaan di dalam timnya. Nah, tentu ini bisa kita ciptakan melalui fungsi FDM ya, fokus, detail, dan monitoring ya, yang diharapkan terus konsisten untuk dilakukan setiap waktu. Dan tentunya tujuannya adalah dapat membantu tim untuk dapat menyelesaikan dan mencapai target ya, dan sasaran kinerja. Nah, fungsi kontrol ini harus dijalankan oleh masing-masing leader di masing-masing unit kerja. Nah, tentu dengan demikian maka peran kontrol yang sudah kita berikan delegasi kepada masing-masing leader ini akan diharapkan bisa berjalan dengan efektif. Kira-kira begitu Mas Rakyat. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya mungkin bisa diceritakan sebagai kepala cabang dari KCU Magelang ini, bagaimana cara Pak Sabto untuk bisa menumbuhkan rasa saling percaya di antara masing-masing staf ataupun masing-masing kepala bagian, bahkan hingga ke top manajemennya seperti itu Pak. Ya, tentu ya di dalam rangka untuk menumbuhkan saling percaya ini penting ya Mas Rakyat. Dan ini melalui delegasi yang efektif tentunya kepada masing-masing leader yang ada di setiap unit kerja. Diharapkan tugas yang diberikan ini sesuai dengan kompetensi ya, kompetensi tim, dan kompetensi ini terus perlu ditingkatkan, dipumping gitu ya, dari setiap waktu agar tim dapat dengan mudah mencapai target dan sasaran kinerja. Kira-kira begitu Mas Rakyat. Baik, terima kasih. Yang berikutnya ingin saya tanyakan dan saya sampaikan, kan juga seperti yang kita ketahui bahwa industri perbankan juga merupakan industri yang cukup besar dan cukup kompleks begitu Pak. Dan Ya, tentu apalagi di kelas seperti Bank BCA tentu seperti tingkat kerja ataupun working rate-nya itu cukup tinggi seperti itu. Nah, apakah ada cara atau kiat khusus dari Pak Sabto untuk bisa memotivasi staf agar para staf tersebut bisa bekerja secara efektif dan efisien dan sesuai dengan SOP yang ada seperti itu? ya. Jadi untuk memotivasi ya agar Ya tim Pak. ini juga bekerja sesuai dengan guidance ya, kira-kira begitu ya. Ya, tentunya kalau di kami ada kebiasaan-kebiasaan yang memang saya rasa cukup baik ya, melalui morning briefing gitu ya. Kita lakukan review gitu ya, kita berikan motivasi dan tentunya juga apresiasi ya atas pencapaian hasil kinerja dari masing-masing tim. Ini di dalam rangka untuk membangun tim engagement ya. Kemudian yang kedua, coaching ini juga rutin dilakukan, baik yang formal maupun sifatnya ya coaching on the fly ya. Ini untuk mendampingi tim dalam upaya meningkatkan kompetensi individu. Ini yang terus kita lakukan, Mas. Begitu, Mas Rakyat, kira-kira, Mas. Ya, baik. Berarti di dalam sistem ataupun di dalam dunia kerja di Bank BCA tentunya juga ada seperti sistem reward and punishment seperti itu Pak ya, untuk bisa memotivasi para staf dan tim untuk bisa bekerja secara efektif ke depannya. Ya, ya, betul. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini bisa menjadi
atau pertanyaan yang bisa saya sampaikan di terakhir, mungkin ada enggak kunci sukses dari Pak Sabto sendiri untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses baik itu di dunia kerja maupun di dunia lainnya, seperti itu, Pak? Ya, tentu ya, itu memang perlu latihan ya. Saya kira mungkin kunci suksesnya ya mau repot tadi ya, saya sampaikan ya, mau repot, mau terus belajar, tidak hitung-hitungan, terus konsisten dan fokus ya terhadap target, terhadap goal, terhadap tugas yang diberikan kepada kita ya. Dan tentunya juga berupaya terus untuk memberikan yang terbaik, mendampingi tim dalam mengembangkan kompetensi individu, karena kita juga terus akan lakukan pengembangan ya untuk masing-masing personel yang ada di tim kami ini, karena ini menjadi penting ya, dan terus kita untuk bisa menjadi pelatih yang terbaik sepanjang waktu. Kira-kira begitu, Mas Rakian. Ya, baik Pak Sabto atas jawaban dan tanggapannya mengenai kunci sukses untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang berikutnya ini yang paling terakhir, Pak. Mungkin dari Pak Sabto, apakah ada saran untuk kami mahasiswa agar nanti ke depannya kami mahasiswa ini bisa mampu sukses untuk bisa menjadi pemimpin yang baik seperti itu? Nah, oke Mas, ya kalau kita lihat ini seangkatan Mas Rakian ini termasuk gen apa ya berarti? Gen Generasi Z ya? Gen Z, iya Pak. Gen Z ya, nah, gitu ya. Dan ini termasuk yang milenial gitu ya, milenial gitu kan. Anak-anak kekinian lah gitu ya. Jadi saya titip pesan ini ya. Pertama, pertajam terus ya keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman ya, apalagi dari teman-teman mahasiswa ini. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang mau repot ya untuk menolong. Ya. Karena ini terus perlu untuk dibangun, Mas. Bangun dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, menanamkan jiwa leadership ya. Nah, ini bisa dibangun melalui mungkin terlibat di dalam event-event kepanitiaan tim kecil misalnya, tim kreatif gitu ya, sehingga potret leadernya juga bisa mulai terlihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah agile ya. Agile itu lincah ya. Jadi sekarang ini memang dibutuhkan suatu kelincahan ya, agar potretnya juga semakin jelas dan tentunya resiliensi ya, punya sikap resiliensi. Resiliensi ini tahan ya, tahan dalam kondisi apapun ya. Kondisi situasi sulit, situasi menyenangkan ya, ini tetap bertahan agar tumbuh dan bisa berkembang dalam situasi apapun. Dan tentunya yang terakhir, perkaya ilmu komunikasi dan relationship, karena ini penting sekali untuk membangun networking. Ya. Saya rasa itu Mas Rakian yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabto atas saran yang tadi diberikan untuk kami sebagai mahasiswa untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin yang sukses di kemudian hari. Dan semoga apa yang telah Pak Sabto sampaikan dan ceritakan dalam interview kali ini bisa teman-teman semua mengambil manfaat dari adanya interview pada kali ini. Dan terima kasih Pak Sabto, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tanyakan kepada Pak Sabto. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya setelah mau untuk saya lakukan wawancara untuk pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati, Mas Rakian. Semoga apa yang kita sampaikan ya bisa menambah wawasan ya untuk Mas Rakian, dan tentunya salam sehat dan sukses untuk Mas Rakian. Selamat malam. Selamat malam Pak Sabto. Terima kasih.